Hai, halo sahabat pecinta catur, lagi-lagi updatean pada Champion Chess Tour terbaru Grand Slam Master. Pertemuan Ali Reza Firauja menghadapi Jan Christoph Duda. Dan langsung kita menyimak permainannya. Jan Christoph Duda mengawali langkah dengan pion ke C4, memilih pembukaan Inggris, E5, kuda ke C3, kuda ke F6, kuda ke F3, dan kuda ke C6 sehingga setup di papan variasi 4 kuda pada pembukaan Inggris. Berlanjut dengan G3 mempersiapkan fianchetto, lalu pion ke D5 mendobrak petak sentral. Pertukaran pion terjadi, kuda menerima menawarkan juga kuda. Gajah ke G2 secara tidak langsung ke depan menambah tekanan terhadap kuda, mempersiapkan juga rokade. Gajah ke C5 pengembangan, memantau juga pion F2, dan betul saja masing-masing pemain melakukan rokade saya beraja. Berlanjut dengan simplifikasi, kuda menerima kuda, menteri menerima, dan saat ini juga tidak ada discover yang signifikan yang bisa dimainkan oleh putih sehingga D3 dilanjutkan oleh Jan Christoph Duda. Gajah ke B6 saat ini mempertahankan juga gajah ke depan di diagonal. Gajah ke D2 berlanjut, pengembangan ke depan manuver untuk menekan pion E5. A5 berlanjut, inisiatif menyerang dari sayap menteri. Gajah ke C3 fokus rencana, dan menteri K6 teman-teman. Karena seperti ini, apabila disepelekan langkah ini, kita ambil saja H6 misalkan. Masalahnya teman-teman, kuda sudah bisa menerima sentral karena saat ini membuka gajah mengancam menteri, sedangkan kuda tidak bisa langsung memukul kuda. Oke, maka menteri berpindah saat ini, kuda memukul kuda, pertukaran, dan E3, keunggulan pun signifikan dimiliki oleh putih, sedangkan kelemahan bagi hitam, pion pun bertumpuk saat ini. Dan oleh sebab itulah teman-teman tidak bisa disepelekan langkah ini, memainkan menteri langsung menghindar, ada discover ke depan dengan ke E6, maka kuda ke D2 saat ini, dan A4, lagi-lagi mendorong menekan dari sayap menteri. Kuda ke C4 manuver menekan gajah, gajah ke D4 menawarkan pertukaran, pion ke E3 mengusir sehingga gajah memukul gajah, pion menerima, dan benteng ke D8 saat ini juga secara tidak langsung mengancam menteri ke depan. Menteri ke E2 melepaskan juga pinan sehingga juga menghubungkan benteng satu sama lain. Benteng ke B8 mendorong pion ke depan melaju ke petak B5, benteng ke B1, dan gajah ke D7 saat ini lagi-lagi mensupport juga pion secara tidak langsung teman-teman. Dan juga apabila gajah memukul kuda, ada gajah ke depan menerima mengambil alih diagonal ini. Kuda ke A3 berlanjut dari Jan Christoph Duda. Kuda ke E7 mereposisi diri, juga mendukung ke depan pion ke B5. Dan D4 direspon oleh putih. Sebelumnya teman-teman, ada salah satu rekomendasi di dalam pose ini, gajah menerima pion B7. Mengapa ini terbaik? Apabila C6 saat ini menutup juga gajah, benteng dapat ke C1 terlebih dahulu, karena apabila menteri ke depan manuver menekan gajah, kuda ke C4 mengancam menteri, menteri ke C7, gajah masih bisa ke A6. Apabila benteng menekan gajah, masalahnya teman-teman justru counter attack yang bisa dimainkan putih, benteng mengancam menteri. Kita lihat menteri terjebak, menteri berpindah, kuda mengancam menteri, dan saat ini pun menteri harus pasrah. Kita kembali teman-teman di dalam posisi lebih dipilih tentunya D4 dimainkan, maka gajah ke C6 berlanjut, menteri ke C4 menekan gajah ke depan, gajah ke D5 mengancam menteri, maka menteri menerima pion, dan benteng ke A8 mengancam menteri menguasai file A. Gajah juga memukul gajah mengancam menteri, kuda menerima, dan menteri menyelamatkan diri ke B3, yang tentunya saat ini menekan pion. Dan Ali Reza Firauja tidak menghiraukan ancaman ini, ia counter attack dengan pion ke 4, berlanjut kuda ke C4 mengaktifkan diri. B5 saat ini mengancam kuda, dan apabila pion ini diterima, masalahnya kuda menerima pion mengancam menteri ke depan mengancam benteng. Kuda ke D2 berlanjut mundur. H5 saat ini lagi-lagi setelah membuka file A, saat ini mengancam juga dari sayap raja. Benteng ke C1 berlanjut. H4, maka menteri baru menerima pion karena benteng sudah mensupport pion teman-teman. Benteng saat ini menerima pion mengancam kuda. Benteng ke B2, lagi-lagi benteng juga untuk dipertahankan di file A adalah pilihan. Benteng ke A3 mengancam pion. Menteri ke C5 mensupport. Benteng ke A8 dan C4 saat ini mengancam kuda.
Kuda ke C3 lagi-lagi manuver ke depan untuk memforking melakukan skak mengancam benteng. Kuda ke B1 lagi-lagi membuka benteng melindungi baris kedua. Langkah benteng menawarkan juga ke petak B3 adalah pilihan, tetapi benteng ke A5 mengancam Menteri. Di sini Menteri juga langsung menerima pion, dan lagi-lagi hitam mengancam Menteri dengan benteng ke A7, Menteri mundur ke F4, dan kuda ke A2 saat ini mengancam benteng. Benteng ke C2 dan H3 saat ini kita bisa bayangkan andaikan ke depan dibuka diagonal ini mengaktifkan juga Menteri melakukan skakmat potensi di petak G2. C5 berlanjut counter attack juga promosi ke depan. F6 dimainkan, pion ke C6 dan G5 saat ini mengancam Menteri. Sebelum menyelamatkan Menteri terlebih dahulu dilakukan skak. Raja ke H7, barulah benteng saat ini menerima benteng mengorbankan Menteri teman-teman. Diterima pengorbanan, maka benteng saat ini juga langsung memukul benteng skak. Raja berpindah, disilah posisi kritikal. Sejatinya bahwa Jan Christoph Duda sudah unggul, tetapi F3 dia mainkan, dan ini blunder total teman-teman. Di mana sejatinya simpel menerima kuda adalah sebuah keunggulan yang bisa dimainkan oleh putih, tetapi dengan F3 adalah blunder. Maka coba apa yang dimainkan oleh Alireza Firouzja simpel di posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Tentunya pion E menerima pion F saat ini. Maka benteng ke A3 langsung mundur juga. Maka kuda ke B4 dimainkan. Sebelumnya justru dalam posisi pion menerima pion, apa yang terjadi juga bisa mensupport ke depan melakukan skak. Semisal benteng saat ini juga langsung memukul kuda melindungi baris kedua. E2 sangat kuat untuk promosi. Benteng ke C1 menghentikan. Tetap promosi karena Menteri akan bangkit teman-teman. Ini adalah langsung skakmat. Oke, dan kita kembali di dalam pose seperti ini. Dimainkan kuda ke B4, maka berlanjut C7 saat ini juga untuk berpotensi promosi ke depan. Kuda menerima benteng, maka saat ini benteng ke C3 mensupport promosi mengancam kuda. Pion menerima pion saat ini untuk juga melakukan skak ke depan mempersiapkan promosi. Jan Christoph Duda melanjutkan pion promosi Menteri saat ini dan tidak langsung terburu-buru menerima Menteri, tetapi counter attack F2 melakukan skak. Raja ke F1 tentunya ini ancaman skakmat. Pion ke E2 melakukan skak. Tiada pilihan tentunya kecuali menerima pion, maka pion promosi skak, dan setelah langkah ke-46 ini, di sini juga Jan Christoph Duda menyerah karena satu-satunya raja ke F3, maka diakhiri dengan Menteri ke E4 adalah skakmat. Sangat-sangat menarik teman-teman, bagaimana counter attack yang dimainkan Alireza Firouzja mengalahkan Jan Christoph Duda. Dan saat ini kita lihat poin teman-teman, Alireza terlebih dahulu mencapai 2,5 dan Jan Christoph Duda 1,5. Alireza mengalahkan Jan Christoph Duda. Dan adapun tingkat akurasinya, Jan Christoph Duda memiliki akurasi 78,3% dan Alireza Firouzja 83,7%. Dan saat ini di akhir permainan kita memberikan asah otak teman-teman, teka-teki catur, putih melangkah, dan memenangkan permainan. Tuliskan jawaban Anda secara lengkap di kolom komentar, dan kami akan memilih dan mengepin, serta mengulasnya juga membahasnya pada video menarik selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.